Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada video kali ini tentang perbedaan individu siswa dan hasil-hasil penelitiannya. Tentu setiap individu manusia pasti memiliki perbedaan yang dapat dikenali, sekalipun individu tersebut merupakan saudara sekandung bahkan kembar sekalipun, seperti gambar berikut ini. Wah, kayaknya ada Upin dan Ipin juga ya. Hehehe. Oke, kita lihat perbedaannya. Walaupun Upin dan Ipin kembar seiras atau identik, secara fisik dapat dibedakan. Upin memiliki sehelai rambut kepalanya, sedangkan Ipin berkepala tontos alias botak. Perbedaan lainnya juga terlihat pada kepribadian mereka dalam serial Upin dan Ipin. Siapa yang paling banyak berbicara, apakah Upin atau Ipin? Pak berikan waktu 5 detik. Jawabannya adalah Upin. Dan bahkan dalam keadaan serius, Upin lebih banyak menemukan ide dan pemecahan masalah. Sedangkan Ipin lebih banyak menyetujui perkataan Upin dengan mengatakan betul. Hehehe. Oke, sekarang kitanya yang serius. Sumber-sumber belajar yang berada di lingkungan siswa. Misalnya kemampuan memahami pesan dari sebuah simbol, gambar, grafik, tabel. Kemampuan memahami pesan dari sebuah pertanyaan atau pertanyaan. Selanjutnya, latar belakang pengalaman. Individu siswa yang pernah mendapatkan informasi pengetahuan yang relevan dengan materi pelajaran akan lebih mudah memahaminya. Ketersediaan akses ke sumber belajar juga dapat mempengaruhi pengetahuan individu siswa. Berikutnya, gaya belajar merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh siswa dalam belajar. Di antaranya gaya belajar visual, kemampuan belajar dengan melihat; gaya belajar auditori, kemampuan memahami sesuatu lebih baik dengan mendengarkan; gaya belajar kinestik, kemampuan memahami sesuatu dengan melibatkan gaya gerak; dan gaya-gaya belajar lainnya. Termasuk juga belajar dengan kondisi tertentu. Misalnya, seorang individu siswa belajar sambil mendengarkan musik. Bakat dan minat. Bakat dan minat ini berasal dalam diri masing-masing individu siswa. Bakat cenderung hanya dimiliki oleh beberapa individu siswa. Berarti tak semua orang memilikinya. Misalnya, bakat olahraga, menyanyi, seni, dan lain sebagainya. Sedangkan minat adalah kondisi di mana individu siswa menaruh perhatian khusus serta keinginan untuk mempelajari sesuatu. Misalnya minat terhadap matematika. Terakhir, kepribadian berkaitan dengan sifat dasar masing-masing individu siswa. Misalnya siswa yang pemalu akan lebih pasif dalam pembelajaran, sedangkan siswa yang vokal akan lebih aktif dalam pembelajaran. Beberapa perbedaan yang telah dijelaskan tadi sangat perlu untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran. Seorang guru harus pintar-pintar menentukan perlakuan secara umum kepada seluruh siswanya. Namun juga harus memperhatikan perbedaan setiap individu siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hasil-hasil penelitian tentang perbedaan individu siswa.
Penelitian yang dilakukan oleh Edi Muslim dan kawan-kawan, dosen pendidikan matematika STKIP PGRI Sumatera Barat, dengan judul penelitian Analisis Kemampuan Literasi Matematika ditinjau dari gaya belajar siswa SMA, Suska Journal of Mathematics Education, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian ini, menganalisis kemampuan literasi matematika dengan membagi kelompok literasi matematika menurut PISA, kelompok reproduksi, kelompok koneksi, dan kelompok refleksi. Kemampuan literasi matematika PISA terdiri dari level 1 sampai dengan level 6. Kelompok reproduksi. Siswa menafsirkan representasi sederhana dan permasalahan yang familiar, melakukan perhitungan sederhana dan prosedur untuk menyelesaikan masalah rutin yang berada pada literasi matematika level 1 dan 2. Kelompok koneksi. Siswa mengintegrasikan dan menghubungkan seluruh konten, situasi, dan representasi penyelesaian masalah non-rutin dengan menggunakan beberapa metode yang jelas dalam penalaran matematika yang sederhana. Berada pada literasi matematika level 3 dan 4. Kelompok refleksi. Siswa memecahkan masalah yang kompleks, menemukan ide tentang matematika, menggunakan banyak metode kompleks untuk membuat generalisasi dalam memecahkan masalah. Berada pada literasi matematika level 5 dan 6. Sedangkan gaya belajar yang diteliti pada penelitian ini, gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Berdasarkan hasil angket gaya belajar, didapatkan sebaran gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Di antaranya, siswa yang memiliki gaya belajar visual berjumlah 12 orang, gaya belajar auditori berjumlah 10 orang, dan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik berjumlah 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan, siswa dengan gaya belajar visual lebih banyak berada pada level 2 dengan kompetensi reproduksi, dan satu orang mencapai level tertinggi dengan kompetensi refleksi. Siswa dengan gaya belajar auditorial lebih banyak berada pada level 2 dengan kompetensi reproduksi. Tetapi ada 4 orang berada pada level koneksi. Siswa dengan gaya belajar kinestetik dengan kompetensi reproduksi sebanyak 1 orang siswa dan kompetensi koneksi sebanyak 6 orang siswa. Yakni siswa yang memiliki gaya belajar visual yang dapat menembus kompetensi refleksi. Hal yang unik dalam penelitian ini, yakni siswa yang memiliki gaya belajar visual yang dapat menembus kompetensi refleksi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam penelitian ini, untuk menunjang keberhasilan belajar siswa, identifikasi gaya belajar siswa, dan optimalkan potensi gaya belajar tersebut untuk mendapatkan prestasi belajar yang maksimal. Sekian video tentang perbedaan individu siswa dan hasil penelitiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Stay at home dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.